Yang pertama ada dari Rumah Mewah Menteri di IKN, di mana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat pembangunan 36 rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Pekerjaan ini ditargetkan selesai pada tahun 2024 sebagai pendukung dalam persiapan penyelenggaraan upacara bendera pada peringatan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengatakan, selain pembangunan rumah tapak jabatan menteri, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan juga tengah menyiapkan pembangunan rumah susun atau rusun, apartemen untuk ASN, TNI, dan Polri di IKN. Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto menjelaskan, sudah ada 32 unit rumah tapak jabatan menteri yang dibangun secara simultan dengan melakukan penjagaan lingkungan dan area pejalan kaki dengan penghijauan dan penataan landscape yang berjalan bersamaan. Ya, kemudian berita yang kedua datang dari mancanegara di mana NATO bakal ekspansi ke ASEAN dan inilah respons Rusia. Aliansi militer NATO disebut-sebut akan melakukan ekspansi ke Asia. Hal ini terjadi saat fakta militer negara-negara barat itu sedang bersitegang dengan Rusia akibat perang dingin di Ukraina. NATO dilaporkan akan memperluas pengaruhnya di Asia untuk mendapatkan keunggulan dalam menghadapi beberapa kekuatan regional yang cenderung tidak setuju dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Diketahui Rusia, Korea Utara, dan China merupakan rival Washington yang ada di wilayah ini. Jenderal Viktor Sobolev, anggota Partai Komunis Rusia, mengatakan blok militer pimpinan AS itu dapat mencakup Jepang dan Korea Selatan dalam jangka menengah. Menurutnya, kedua negara tersebut akan diseret dalam memainkan perang Washington yang lebih besar di kawasan. Adapun komentar Sobolev muncul setelah Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada awal bulan ini menyatakan bahwa NATO berupaya menempatkan pasukan dan infrastruktur militernya di Asia Pasifik dalam upaya untuk menghalangi kekuatan regional. Ya, berita ketiga yakni 10 negara paling religius Arab Saudi tidak masuk. Agama merupakan salah satu nilai yang dipercaya umat manusia sebagai jalan menuju keselamatan sekaligus kekuatan yang telah membentuk masyarakat dan mempengaruhi kehidupan banyak individu selama berabad-abad. Lantas, negara apa saja yang paling religius di dunia? Di peringkat pertama terdapat Somalia dengan skor religiositas 99,8. Mayoritas masyarakat Somalia menjalankan tradisi-tradisi Afrika bersamaan dengan Islam. Di peringkat kedua terdapat Nigeria dengan skor religiositas 99,7. Dalam hal budaya dan masyarakat, Nigeria adalah negara yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam dengan mayoritas Islam Sunni. Kemudian di peringkat ketiga diduduki oleh Bangladesh dengan skor religiositas 99,5. Mayoritas penduduk Bangladesh adalah Muslim dengan minoritas kecil yang menganut Hinduisme, Buddhisme, dan Kristen. Di peringkat keempat ada Ethiopia dengan skor religiositas 99,3. Ethiopia adalah negara di Afrika yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Kemudian kelima ada Yaman dengan skor religiositas 99,1 serta mayoritas penduduk beragama Islam. Keenam, negara Malawi meraih skor religiositas 99 dengan Kristen agama mayoritas di Malawi. Kemudian ketujuh ada Indonesia dengan skor religiositas 98,7. Peringkat ke-8 hingga ke-10 diduduki oleh Sri Lanka, Mauritania, serta Djibouti. Ya, beralih ke berita terpopuler terakhir di mana survei terbaru Capres 2024. Survei Indoriset menyatakan elektabilitas bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengalami penurunan di Jawa Tengah yang identik dengan julukan kandang banteng imbas sulitnya PDIP dalam mencari pasangan cawapres. Indoriset mencatat elektabilitas Ganjar di Jawa Tengah dan DIY turun 70,0% pada Agustus 2023 menjadi 65,6% pada September 2023.
Penurunan juga terjadi di Jawa Timur dari 46,1% menjadi 43,9%. Kemudian elektabilitas Ganjar di Bali dan Nusa Tenggara turun dari 51,7% menjadi 48,9%. Sementara itu, hasil survei Indoriset menyatakan elektabilitas Ganjar mengalami stagnasi dari 34,3% pada Agustus 2023 menjadi 34,4% pada September 2023. Sedangkan Anies Baswedan mengalami kenaikan dari 22% menjadi 25,2% dan Prabowo Subianto turun dari 38,3% menjadi 34,8%.